ayat kemarin yang kita bahas. Jadi orang-orang yang hanya cuma mengusahakan kehidupan dunia saja, dia tidak berupaya untuk mencari kehidupan akhirat. Mereka itu adalah mengikuti jalan setan. Dan jalan yang demikian itu tidak diizinkan oleh Allah. Mereka itu mengikuti itu aturan itu. Jadi tidak diizinkan oleh Allah. Walau kala kalimatul fasl, sekiranya Allah itu tidak menetapkan bahwa siksaan nanti setelah kiamat, maka saat itu pula akan disiksa oleh Allah. Tetapi Allah menundanya jarno sampai kiamat nanti. Mungkin juga di akhir hidupnya mereka nanti bisa bertobat mengikuti jalannya. Itu. Wa inna dzalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lahum adzabun alim, akan memperoleh azab yang amat pedih. Nah, lanjutannya ayat, coba delok orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu nanti di akhirat itu dia takut. Takut apa? Takut karena perbuatan di dunianya tidak mau mengikuti. Apa sih zalim itu? Zalim itu apa? Kan ada zalim, ada kafir, ada apa lagi? Fasik. Zalim itu dulu itu tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Kayak saiki wong gampar kok digawe lungguh itu zalim. Ya toh, sikile sing meja, sikile ditumpang nggo meja itu zalim. Menyakiti orang itu juga zalim. Apa? Menyakiti orang. Oh ya, itu zalim. Jadi tidak mengikuti tuntunan Allah itu zalim. Tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Gak ngaji itu zalim. Gak ngaji itu zalim. Tidak mau mempelajari Quran itu zalim. Nah, fasik. Fasik itu perbuatannya itu bertentangan dengan tuntunan syariat. Fasik. Buat resep kok digot, itu fasik. Itu bukan tempatnya, resep itu kok akibatnya banjir itu, buntu itu fasik. Lek kafir itu menolak. Jadi tuntunan Allah gak percaya itu, menolak itu namanya kafir, kufur, menutup diri, tidak mau menerima kebenaran itu kafir. Nah ini orang zalim. Bisa juga orang zalim itu orang Islam. Data orang yang beriman itu, tapi mereka tidak menempatkan diri. Mau diparingi kalau Gusti Allah Quran dijaga dua lemari tok ora pernah dipelajari, itu zalim. Nah itu. Jadi lihatlah nanti Muhammad, orang yang zalim itu jadi takut. Ya karena perbuatan di dunianya tidak mau mengikuti itu tuntunan itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu. Walladzina amanu wa amilus sholihati fi raudhatil jannah. Jadi orang-orang yang beriman dan amal soleh itu orang yang menggunakan potensi yang ada pada dirinya, baik pikirannya maupun hatinya, tenaganya atau kesemangatannya, itu melakukan perbuatan yang bermanfaat, itu namanya amal soleh. Lah mereka itu berada di dalam raudhatul jannah. Apa itu taman-taman surga? Lahum ma yasha'una, mereka memperoleh apa? Inda rabbihim, yang mereka kehendaki di sisi Allah, Tuhan mereka. Dari wal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang besar saka Gusti Allah. Lanjutannya ayat, Dzalikal ladzina yubasyshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dzalika, ya itulah karunia alladzi yang yubasyirullah, dengan itu Allah menggembirakan. Jadi orang yang beriman dan amal soleh itu diberikan di taman surga itu, itulah Allah menggembirakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat, hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh.
Kulla as'alukum alaihi, katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian atas ruang ini. Jadi aku selalu mengingatkan kepadamu itu, aku tidak meminta opah kepadamu. Jadi Rasulullah, apa sing kon jaluk ajron illal mawaddah fil qurba, suatu opah pun kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Wis tak jaluk ayo kebersamaan, kasih sayang. Jadi gak jaluk opah menyampaikan ini, hanya cuma minta kasih sayang sing ankes bersamaan. Ono rasa kasih sayang. Ya itu yang diminta oleh Rasulullah. Memang seruannya Allah begitu. Nah, soalnya yang sing burui itu Gusti Allah dhewe gitu. Tapi lek kasih sayang itu muncul dari kita sendiri. Tuh ya seneng ya begitu. Wa may yaktarif hasanatan, dan siapakah yang mengerjakan kebaikan, menciptakan kasih sayang sesama dengan orang yang menasehati itu, nazid lahu fiha husna, akan kami tambahkan baginya kebaikan-kebaikan itu. Ditambahi oleh Allah kebaikan itu. Apa kebaikan yang ditambahi itu? Hatimu senang, bisa juga kamu akan dihormati oleh orang, disenangi orang, dimuliakan dengan orang itu. Innallaha satemene Gusti Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Syakur, lagi Maha mensyukuri. Seneng Gusti Allah itu, maka akan memberikan yang lebih kepada kita kalau Dia itu menciptakan kasih sayang sesama, apalagi orang yang menasehatinya, kasih sayang. Bukan buruan. Baru am yaquluna iftara 'alallahi kadiba fa iyyasha'illahu yahtim 'ala qalbik wa yanqullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dzatis sudur. Tetapi kata yaquluna, mereka itu mengatakan, orang-orang itu, orang-orang yang zalim, orang yang kafir mengatakan, aftara 'alallahi kadiban, dia Muhammad itu telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan kebaikan itu malah justru ono wong sing mengatakan bahwa itu mendusta. Wong ora tau mondok, ora tau ngaji mengatakan demikian. Kayak Rasulullah, kok ndi Muhammad kok iso ngomong sing koyo ngono Quran disampaikan. Iku dusta Muhammad itu. Dia mengarang sendiri, mengucapkan sendiri, dikatakan itu dari Allah, dari Tuhan. Fa iya sa'ilau yakin, maka jika Allah menghendaki, niscaya Dia menguji mati. Kalau toh memang benar apa itu, Allah akan menguji mati Rasulullah hatinya itu, sehingga tidak bisa bicara apa-apa. Tidak mungkin Allah itu apa utusan Allah berbuat begitu. Wong sudah ditantang manusia itu. Aku ini bukan, aku ya tidak bisa menciptakan Quran ini. Ini datangnya dari Allah. Kalau aku bisa, podo-podo wong Arabe, tentu kamu bisa. Coba sekarang ciptakan, buatlah kamu yang semisal koyo dene Quran. Gak akan bisa kapan saja. Dan undanglah mereka-mereka, golongan pemimpin-pemimpinmu untuk membuat Quran. Tidak akan bisa. Jadi aku tidak, ini memang benar dari Allah, tapi diarani dari awal dhewe Rasulullah. Coba itu lihat. Nah, lihat di dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69, ayat 44 dan 46 sampai 46. Coba lihat ini. Ayat 44 sampai 46. Dan sekiranya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Nah, gak mungkin loh. Kalau memang Rasulullah membuat sendiri, dipegang oleh Allah, dipotong urat nadinya. Jadi enggak, itu tujuan orang kafir yang tidak berdasar. Ya pada karo ngene iki lho. Lah sapa kafir itu ngono iku kok iso sing nyampe ngene itu pada karo begitu lah.
Nah kalau saya berbuat begitu, salah kabeh gak karu-karuan, saya ditanggung jawab di hadapan Allah. Ya toh, untuk apa saya berbuat begini tapi akhirnya saya celaka? Ya toh, logikanya kan begitu. Jadi Rasulullah dituduh begitu, itu mengada-ada Muhammad itu. Nah itu. Wayamkullahul batil, dan Allah menghapus. Nah, ini tidak mungkin. Ya toh? Seandainya memang terjadi seperti itu, maka Allah akan mengunci mati itu hatinya, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Wayamkullahu batil, dan Allah menghapus yang batil itu di dalam dirinya. Wayuhiqqal haqqa, dengan membenarkan yang hak. Bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya. Innahu alimum bidzati sudur, sesungguhnya dia Allah itu maha mengetahui segala isi hatinya. Ya toh? Jadi kalau memang begini, Allah itu tidak begitu. Rasulullah ini selalu diberikan ayat-ayat Allah, wahyu, kalimat-kalimat Allah yang dimasukkan di dalam hatinya sehingga menghilangkan kebatilan hatinya. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kita ini kalau sudah membiasakan mempelajari kitab suci Al-Quran itu akan hilang kebatilan itu, akan hilang. Jadi kebatilan akan hilang itu. Ya, itu. Nah, wayamkullahu batilan, menghapus yang batil, wayuhiqqal haqqa, dengan membenarkan yang hak. Jadi bikalimatihi, dengan kalimat-kalimat Allah, dari wahyu Allah. Innahu alimum bidzati sudur, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Lanjutannya ayat, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya toh? Wa ya'fu 'anis sayyi'ati, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma yaf'alun, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Manusia tidak ada yang tidak punya salah. Banyak salah pada Allah. Tapi Allah ini memaafkan. Walaupun kamu tidak memaafkan, asalkan kamu tidak minta maaf kepada Allah, tapi asalkan kamu melakukan kebaikan, maka akan ditutupi kedosa-dosa itu oleh Allah. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Wa yastajibul ladzina amanu, dan dia Allah itu memperkenankan doa orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, serta mengerjakan amal soleh, akan dikabulkan doanya itu. Ya, wa yaziduhum, dan menambah kepada mereka min fadlihi, dari karunia Allah, wal kafirin, dan orang-orang yang kafir, lahum, bagi mereka adzabun syadid, azab yang sangat keras. Jadi orang-orang yang beriman dan amal soleh itu permohonannya diterima oleh Allah, dikabulkan. Nah, sekarang ini banyak banget aku minta kok enggak dikabulkan. Oh, Allah tahu situasimu, ini bisa juga ditunda. Engko lek saiki moro dikek berat ngono. Oh. Lali wis. Nanti dulu Allah Maha, ini lanjutannya ayat. Nah, ini disilakan oleh Allah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, ya semuanya, labaghaw, tentu mereka akan melampaui batas. Nah, sekarang saya tanya, rezeki itu apa? Apa rezeki itu? Pemberian Allah. Karunia Allah, baik yang didapat dari usaha mereka atau pemberian orang lain, itu rezeki. Warisan itu rezeki. Rezeki. Tapi ini rezeki itu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat bukan rezeki. Nah, mulanya rezeki itu beda dengan hasil usaha. Hasil usaha menandatangani oleh toko koperasi oleh 100 juta kita tangani, baru mati, rezekinya sopek. Anaknya mulai beda. Gitu. Jadi, dan jika Allah melampahkan rezeki kepada hamba-hambanya, di sini menggunakan lau. Lau itu tidak mungkin. Jadi kok deres rezeki langsung sugih.
mancur terus rezekinya, oh tak mungkin. Gitu loh, tidak mungkin. Maka mereka itu kalau toh memang diberikan itu labah, tentulah akan melampaui batas. Batas ini kene liwat ini, tingkai bermacam-macam. Ya toh, sakjane mek sakmene iki karena rezekine akeh macam-macam pikirane. Nduk ini, nduk ngono kan gitu. Lek wedok iku yo mas-masane ditambahi gitu lho. Sikile dikek emas, tangane dikek emas, tak lek lanang. Lek lanang bojone ditambah-tambahi gitu lho. Iku bisa. Ditambah-tambahi. Koleksi perempuan itu melampaui batas. Nah, melampaui batas fil ardi di muka bumi, walakin yunazilu, tetapi Allah menurunkan rezeki itu liqadarin, apa yang dikehendaki oleh Allah, mayasa'u, dengan ukuran. Liqadarin itu ukuran, ono ketentuan. Ya, innahu, sesungguhnya Allah biibadihi khabirun basir, maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi melihat. Sekarang saya tanya, di sini walau basatallah, jika Allah melapangkan rezeki hamba-hambanya, lababau, tentulah akan melampaui batas. Ya, mengapa sekarang kekayaanku kok berpotensi buruk? Kenapa? Kenapa sekarang kekayaan yang ada pada manusia itu kok ono berpotensi buruk? Pertama, karena orang-orang yang kaya merasa tidak butuh. Karena tidak butuh muncullah sombong. Ini Pak. Sejak wong gak duwe selalu butuh. Nah, dengan butuh ini akan lemah lembut dan menatapkan kepada seseorang ini dengan yoko carane kasihan, selalu berharap kepada pemberian Allah. Iki wong sing gak duwe itu begitu. Mulane sabar itu begitu. Jadi berusaha untuk bagaimana untuk mengambil hati seseorang itu tadi lemah lembut. Itu benar. Tetapi Allah adil. Allah adil. Ono sing diparingi gak duwe, ya rezekine gak ono pas-pasan, tapi dia kuat, sehat, sehingga wong sugih iku akeh sing remek. Gitu loh. Apa ini? Apa itu? Gak kuat. Moko njaluk nang tolong nang wong sing gak duwe. Mas, aku gawe omah. Mas, angkatno barangku. Mas, paculno tanahku. Nah iya. Jadi adil Allah. Lek sing joge biasa iku ora pati sehat, sing gak duwe sehat. Nah inilah. Itu adil Allah. Jadi coba sekarang. Gampang mana antara syukur dan sabar? Syukur dan sabar itu lebih gampang mana? Sabar. Syukur itu sulit. Syukur itu apa sih syukur itu? Syukur itu adalah mensyukuri nikmat. Terima kasih Allah atas pemberian panjenengan. Otomatis mereka itu akan menggunakan karunia Allah ini sesuai kalau tujuannya Allah itu. Nah ini biasanya itu orang syukur itu sang angel gitu. Ya toh. Itu. Nek sing sabar paling gampang. Aku jadi merasa kabeh melayu aku ra iso melayu sabar. Sabar, yo iku anane. Nah, orang yang sabar itu akan menghubungkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, kan begitu toh. Ono lindu wong ber, layu ono ber, sing koyo aku. Keleno ketiban ya Allah. Itu namanya sabar. Jadi lebih gampang sabar daripada syukur itu. Lek padha-padha ujian. Nah sekarang ini bagaimana cara untuk bisa berada di dalam kesyukuran itu? Orang-orang yang dikaruniai Allah rezeki yang banyak seneng gak? Senang, pasti senang. Wis gak mungkin duit-duit akeh seneng gak? Senang. Cuma bagaimana cara bersyukur itu supaya dia bisa langgeng untuk mensyukuri nikmat Allah? Satu, merasalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah milik Allah, itu karunia Allah. Ya tak? Dan lagi kalau kita tidak bersyukur, tidak terima kasih, tidak mengikuti tuntunan Allah, ini bisa juga diambil kembali oleh Allah.
Ya toh, dijogok maneh, ilingo itu. Moro dek kok lek aku dijogok meneh, aku wis duwe truk, duwe prauto, kok lek dijogok meneh karo Gusti Allah, gak wis. Lah, otomatis dia akan berada di dalam kesyukuran itu. Nah itu. Lah lek sabar ya apa? Sabar itu menekan gejolak nafsu untuk melakukan yang lebih baik. Ya, karena keberadaan wis kaya ngono, tidak bisa melakukan sesuatu apapun, maka ditekan gejolak nafsu. Ya Allah selalu menggantungkan diri kepada Allah, itu bersabar. Makanya lek wong sing sugih itu selalulah ingat kepada Allah. Dengan demikian mereka itu lebih dekat kepada Allah daripada yang lainnya. Lah saiki gak, wong iku tambah sugih, tambah sibuk dengan kekayaannya. Akhirnya dijogok karo Allah, nyungir deh. Jadi begitu, nyungir deh. Apa oleh dijogok? Mali sugih dadi melarat total, kaki dadaan, susah banget nih. Aku dijogok karo Gusti Allah. Akeh sugih-sugih meneh tsunami kena lindu ambruk kabeh omahe. Ya apa iki bae. Itulah supaya kita itu berada di dalam kesyukuran, ilingo hikmah yang kita terangkan itu. Baik. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal 'aliyyul hamid. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah itu yang menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu, sesudah mereka berputus asa karena mengharapkan hujan. Wa yansuru rahmatah, dan menyebarkan rahmatnya Allah itu. Wa huwal waliyyu, dialah yang maha pelindung, mengatur, alhamidul lagi maha terpuji. Al-ghaith itu dari kata istighosah. Istighosah itu nuwun kepada Allah sing sungguh-sungguh. Al-ghaith. Maka dikabulkan oleh Allah, diturunkan hujan. Kenapa? Karena ada kebersamaan. Coba sekarang hujan itu karena ada kebersamaan turun hujan. Pertama dari matahari. Matahari menyinari bumi. Laut disinari ini panas, menguaplah apa namanya? Air gitu kan? Menguap, jadilah apa? Kabut apa itu? Embun awan. Awan menempel di langit-langit itu bertumpuk-tumpuk. Digiring kalau angin, bonsar itu berhujan, kayak hujan. Tumpang ya kono. Jadi mulane ono nek kene hujan di kono, gak hujan di kono, hujan di kono. Allah yang ngatur itu semuanya itu. Ini karena kebersamaan. Mulane orang itu kalau ingin berhasil itu harusnya bersama, yang baik dengan sesama. Udan itu loh. Itu karena kebersamaan. Jadilah hujan. Wa huwa yunazilul ghaith, itu dia menurunkan hujan mimba di maqonatu, sesudah mereka berputus asa, wa yansuru rahmatah, dan menyebarkan rahmat Allah. Ono perbedaan, iki udan, kono gak udan. Lah sing udan iki susah kok dodol es, nek kono gak udan. Sing kene bakso, sing udan ku bakso laris. Kan begitu toh? Nek kono gak udan iku es seneng bakso ora payu. Jadi deler begitu. Ya. Itu, jadi diatur itu. Wa huwa waliyyu, dialah yang maha pelindung, mengatur semuanya itu. Ya toh? Alhamdulillah terpuji. Mengatur jenengan itu diatur. Mulane kenapa jenengan kok semangat untuk bekerja mencari uang itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Mulane ojo dilokno lek bojoku tuku lipstik, tuku apa jenenge? Make up dan lain sebagainya. Nah, itu akan menggugah jenengan itu untuk bersemangat cari duit. Ya toh, oh bojoku kan wajib aku lek tak golek. Padahal itu untukku, lekanya begitu lah, malih bisa golek duit. Itu semangat diatur oleh Allah, berkah mengatur itu. Alhamdulillah terpuji ini selalu memberikan kebaikan pada manusia itu Allah. Jadi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ardi, ialah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan ma bassa, apa yang dia sebarkan. Dia sebarkan fihima min dabbah, kepada keduanya. Jadi langit dan bumi itu disebarkan apa itu? Berupa makhluk-makhluk yang melata.
Nek di bumi jelas disebarkan makhluk-makhluk Allah, ono, ulo, cacing dan lain sebagainya. Di atas ada nggak di makhluknya? Kalau ayat ini menerangkan ada makhluk itu. Siapa makhluk itu? Bisa juga jin di luar angkasa, bisa juga UFO apa itu? UFO. Apa? UFO. Euforia. Ya. Itu bisa juga UFO, bisa juga kuman. Ada, selalu ada, itu disebarkan merata di sana. Wa huwa ala jam'ihim, dan dia untuk mengumpulkan semuanya, semua akan dikumpulkan. Idza yasha'u qadir, Maha Kuasa jika menghendakinya. Maka yang diprioritaskan oleh Allah adalah makhluk sing duwe akal. Sapa itu? Manusia. Semuanya itu untuk manusia itu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan apa saja yang telah menimpa kalian min musibatin berupa musibah fa bima kasabat aydikum, maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Nah, ini musibah. Jadi ada musibah itu, keburukan itu ono sing jenenge bala, ono jenenge siksaan, apa itu? Azab. Ada jenenge lagi musibah. Lalu musibah ini karena perbuatanmu, akibat kamu seenake dhewe ngembang pohon-pohon itu, akibatnya longsor gitu loh. Enaknya sendiri membuang kotoran di got itu, akibatnya banjir. Itu musibah. Jadi musibah-musibah terjadi seperti itu karena manusia itu sendiri. Coba sekarang di Tumpang ini biar kamu sering hujan banjir Tumpang. Karena apa? Karena gotnya ditutupi. Coba aku mulai di perhutan itu ono got gede lho, ya toh. Sampai teko Karmil Pasar, sampai teko BCA, sampai teko nang jane biyen. Nang gene kali itu lho, kali Lacing itu. Tapi karena orang-orang sakar dhewe ditutupi kabeh, gak ono dalane saiki banyu itu. Akhirnya lambar nang banjir. Itu karena perubahan itu. Coba seandainya itu digenakno sing jelas itu, gak bisa. Dulu dari Karti Kawedanan itu ono gote itu dulu ya. Ada got itu. Sekarang ditutup. Jadi kalau dalane gak mulai ini. Nah, itulah Pak. Itu sebenarnya itu harus dipikirkan itu. Jakarta terjadi demikian itu. Itulah inna asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, karena olah manusia itu sendiri. Nah, itu. Siji karo balak itu ujian. Bisa juga diberikan kebaikan, itu ujian. Bisa juga diberikan keburukan, itu ujian. Itu balak namanya. Lek siksa, nah itu ono siksaan itu. Disiksa oleh Allah itu karena perbuatan mereka, sehingga diturunkanlah rindu, diturunkanlah angin, diturunkanlah hujan besar dan sebagainya. Ada juga itu peringatan karena kamu tidak ngereken, tidak mau menasihati orang-orang, tidak mau menyampaikan kebaikan kepada orang, saya dinasihati oleh Allah, kamu kena azab juga. Itu nasihat. Makanya setiap kejadian yang menimpa pada diri kita hendaknya diangen-angen. Ini apakah ujian, ataukah ini bala, ataukah ini musibah, ataukah ini siksaan, ataukah ini peringatan. Itu harus diangen-angen. Itu loh. Ya, itu. Jadi, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Wa ma antum, dan kalian tidak dapat bimu'jizina melepaskan diri, melarikan diri dari azab Allah fil ardi, di muka bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan kalian tidak memperoleh selain Allah min waliyyin wa la nasir, seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Itu semua Allah gak iso menolong. Oleh karena itu, ikutilah tuntunan Allah supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan kalau tanya. Ya. Dalam kajian-kajian itu kan sering disampaikan bahwa kita diberi keburukan ataupun kemiskinan bukan berarti kita dihinakan.
tapi banyak kita kita ketahui bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu segala urusannya dipermudah. Apakah ini bukan bentuk dari dimuliakan oleh Allah? Terima kasih. Ya. Memang Allah memuliakan orang-orang yang beriman, tapi bisa juga orang-orang yang beriman itu juga diuji oleh Allah. Ya, seperti contohnya saya dalam kehidupan dunia tidak pernah bisa jalan seperti dengan jalan. Ya, tapi asal itu ujian bagi kita. Saya sadar bahwa ini dunianya bukan tempat hasil ujian. Jadi dunia ini adalah ujian, bukan hasil ujian. Hasil ujian ini gimana? Di akhirat. Jadi tujuan kita itu semua itu berkumpul di sana loh nanti. Ayo berkumpul di sana. Nah di sanalah tempat kita itu hasil ujian kita. Nah di sini itu bisa juga orang kafir itu disiksa oleh Allah dengan cara memberikan memberi rezeki yang berlimpah-limpah. Supaya apa? Supaya disibukkan dirinya dengan harta kekayaan itu sehingga tidak nyedek nang masjid, orang nyedek nang pengajian. Tambah lagi. Oh, seorang sudi. Mulai ada ayat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Siapa yang durhaka itu adoh saka Gusti Allah. Bagaimana caranya jauhi? Maka dia itu males. Kati sholat males, apa meneh ngaji, mau sholat yang males. Nah itu bisa jadi begitu. Tetapi perbedaannya orang kafir dan orang beriman ada di hatinya. Tempat bahagia itu gimana? Ya hati. Walaupun makan hanya cuma satu piring beralaskan daun pisang, tetapi hati kita tenang. Oh, iya tak? Beralaskan daun pisang itu kalau kalau penyanyi itu, yang nyanyi itu. Walaupun dengan pakai ajang emas, ya tak? Wajah emas makanan sate, tapi hati ini gak ada tenang, melaju ikut supirnya. Banyak apa begitu? Itu banyak. Jadi ketenangan di dalam hati. Alhamdulillah gitu. Berarti syukurlah kepada Allah. Jadi masih soge itu bisa juga itu merupakan adalah siksaan bagi orang kafir. Tapi bagi orang mukmin, ujian. Kalau diuji dengan begini, sukses, duit akeh, usaha banyak. Ada sukses. Hati-hati, semakin kamu sukses dalam urusan dunia ini banyak isinya, maka semakin dekat pada Allah. Jarak, itu jarak. Semakin sukses, semakin males orang tinggal di masjid. Buktinya apa? Sing adan itu si arunge iku gak cenderung ngempir kabeh. Ya toh, sing isu ana di masjid, nyaponi masjid iku goreng tak pas iku sarunge ngempir. Kenapa ngempir? Kata itu. Nek sing sugih. Itulah mentenggalan itu. Ada potensi. Jelas. Ada lagi mau tanya? Untuk di ayat terakhir ini Pak, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Nah itu bagaimana dengan orang-orang Pak ya, kayak ahli bela diri itu memakai pegangan-pegangan berupa jin kayak gitu Pak, biar bal gitu, biar nggak sampai kena kena bacok atau gimana gitu Pak, gimana? Nah, orang-orang seperti itu, apakah itu kan kadang-kadang juga memang kayak kebal, kayak bener-bener kebal gitu, kadang-kadang ya memang ada yang tidak atau gimana rasanya? Azab Allah itu, Allah kalau mengazab itu makhluk Allah yang diperintah. Hei gunung meletus sapa iso nolak? Satpol PP ora iso nolak. Tsunami Satpol PP iso menolak yo? Enggak bisa. Ini bukan demo yang dilakukan oleh manusia. Itu kalau Allah itu, hei gunung meletuslah kamu, hei Banu, ayo naiklah kamu tsunami, iso kamu nolak. Mas yo dek iku duweni ilmu kanuragan, ya tak? Gedok tinggi suara kulit, gelap ngampar sewokku, atau suatu gebuk susu, ya pengen begitu lah. Ya serai iso foto kawat baru besi pipi wajan ketek tapi banyak sampai dulu. Orang iso pun harus Allah. Jadi tidak akan bisa kamu lari dari azab Allah. Gak ono yang bisa menolongnya kecuali Allah. Nah, tsunami kaya ngono iso kan? Ya sekarang wis pasrah karo Gusti Allah. Nah,
Tidak bisa. Ojo sombong-sombong. Gak ono di hadapan Allah itu kedok, gak makan dibacok karena melakukan jin. Njok tolong jin ndak bisa. Dukune mati kok. Dukun mati. Kira dukun. Ya ono. Dan lagi mau tanya. Tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakita ala dhahri. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu 'an katsir wa ya'lamu alladziina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa ma والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولئن صبروا وغفروا إن ذلك لمن عزم الأمور. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa taral zalimina lamma ra'ul adzaba yaquluna ila martin min sabil sadaqallahu